Ayat hari ini adalah Kejadian 47, ayat 1-12. Mari kita baca bersama. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Gosyen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosyen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosyen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Dalam perikop hari ini, kita mendapati beberapa kisah. Yusuf membawa 5 orang saudaranya dan ayahnya untuk menghadap Firaun. Seperti yang kita lihat dalam firman kemarin, Yusuf memohon tanah yang disebut Gosyen, dan kita melihat Firaun mengabulkan permohonannya. Tanah Gosyen, seperti yang kita ketahui, adalah wilayah subur di delta Sungai Nil. Di dalam wilayah Gosyen itu, daerah yang diberikan Firaun kepada Yusuf dan keluarganya disebut Rameses. Boleh dikatakan, Gosyen adalah nama wilayah yang luas, sedangkan Rameses adalah salah satu kota di dalamnya. Jika kita merenungkan dengan saksama tanah macam apa ini dan menelusurinya dalam Alkitab, Rameses adalah tempat mereka memulai perjalanan keluar dari Mesir saat peristiwa Eksodus. Karena kemurahan Firaun, mereka menerima tanah yang menurut Yusuf baik untuk ditinggali, dan juga baik untuk memelihara ternak yang mereka miliki. Namun, tanah yang begitu baik itu, yang dianggap sebagai berkat bagi keluarga Yakub, seiring berjalannya waktu, justru berubah. Jika kita membaca kitab Keluaran, tanah itu menjadi tanah penderitaan mereka. Tempat mereka bekerja paksa, membangun kota-kota perbekalan, dan tanah kesengsaraan, tempat mereka berseru memohon pertolongan Tuhan. Itulah Rameses di tanah Gosyen, tempat mereka harus membuat batu bata dan menanggung berbagai penderitaan. Akan tetapi, tanah itu tidak hanya menjadi tempat penderitaan dan kerja paksa. Seperti yang telah saya sebutkan, tanah Rameses jugalah yang menjadi titik awal keberangkatan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Selain menjadi titik awal, Rameses juga menjadi tempat mereka mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tempat yang semula dianggap sebagai tanah berkat, kemudian menjadi tanah penderitaan, dan akhirnya menjadi tempat bangsa Israel yang telah mengalami pemeliharaan dan anugerah Tuhan mengumpulkan banyak harta benda untuk memulai perjalanan mereka. Meskipun tanahnya sama, beragam peristiwa terjadi di sana. Di tanah yang sama, mereka merasakan berkat, kemudian penderitaan, dan akhirnya anugerah. Hari ini, saat merenungkan tentang tanah ini, saya berpikir, bukankah hidup kita juga demikian? Keadaan yang kita anggap baik bisa berubah menjadi masa yang sulit. Dan sebaliknya, masa yang kita anggap penuh kesulitan justru menjadi tempat kita mengalami anugerah Tuhan. Momen-momen seperti itu pasti sering terjadi dalam hidup kita. Namun, dalam perikop hari ini, Kejadian 47 ayat 1-12, kita menemukan satu hal lain yang serupa. Menjelang akhir kitab Kejadian, Yusuf tampil sebagai tokoh sentral dalam kisah pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, dari pasal-pasal sebelumnya hingga pasal 50, sebagian besar berisi kisah tentang Yusuf.
Akan tetapi, dalam Kejadian 47 ayat 1-12 ini, kita melihat fokus cerita bergeser dari Yusuf kepada Yakub. Ini adalah adegan ketika Yusuf memperkenalkan ayahnya, Yakub, kepada Firaun. Seperti apakah rupa Yakub ketika Firaun melihatnya? Kemungkinan besar, Yakub yang datang dari Kanaan tampak seperti seorang ayah yang sudah sangat tua dan renta, yang bahkan membuat anak-anaknya khawatir akan kesehatannya dalam perjalanan. Mungkin Firaun juga melihat pemandangan yang serupa. Meskipun mungkin ia telah membersihkan diri dan berpakaian rapi, usianya yang lanjut tidak dapat disembunyikan. Mungkin karena itulah Firaun bertanya, "Sudah berapa tahun umurmu?" Seolah-olah terkesan oleh penampilannya yang sangat tua. Firaun mempersilakan Yusuf, saudara-saudaranya, dan ayahnya untuk tinggal di tanah Goshen dan mengurus ternak mereka. Apakah ini kabar baik bagi Yusuf dan keluarganya, atau kabar buruk? Kisah ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kita tahu bahwa orang Mesir memandang rendah para gembala. Mungkin Firaun mempertimbangkan hal ini, melihat mereka sebagai keluarga Yusuf, tetapi tetap sebagai orang Ibrani. Ingatlah, Yusuf adalah seorang Ibrani yang pernah dipenjara, dan keluarganya juga orang Ibrani. Dalam situasi itu, Firaun melihat ayahnya yang sudah lanjut usia dan bertanya tentang umurnya, mungkin karena penampilan Yakub tidaklah semegah para bangsawan Mesir. Namun, ketika Yakub maju ke hadapan Firaun, ia tidak hanya maju begitu saja. Seperti yang tertulis di ayat ke-7, dikatakan bahwa Yakub memberkati Firaun. Apa yang membuat Yakub dapat memberkati Firaun, padahal di hadapan penguasa Mesir itu, ia mungkin tampak seperti orang biasa yang hina? Jawabannya tampaknya ada dalam perkataannya. Di ayat 9, ia berkata, "Tahun-tahun hidupku sebagai perantau sedikit saja, yaitu 130 tahun, dan ia menyebutnya sebagai tahun-tahun yang buruk." Apa makna dari 130 tahun yang disebutnya buruk ini? Bagi Yakub, ayah dan kakeknya, Abraham dan Ishak, meninggal pada usia yang jauh lebih tua, yaitu 175 dan 180 tahun. Usianya yang 130 tahun masih jauh di bawah mereka. Ketika memikirkan penampilannya, ia seolah berkata, "Sisa hidup saya tidak banyak lagi, sudah 130 tahun. Mungkin saya terlihat tua dan lemah, tetapi usia saya tidak seberapa dibandingkan dengan para leluhur saya, dan saya telah melewati masa-masa yang sangat sulit." Kita melihat Yakub yang seperti ini, yang berbicara demikian dan memberkati Firaun. Bagaimana ia bisa melakukannya? Dalam kata-kata tahun-tahun yang buruk ini, kita dapat melihat sekilas kehidupan seperti apa yang telah dijalani Yakub. Hidupnya benar-benar penuh gejolak, sampai-sampai kita bertanya-tanya apakah ada masa yang tidak sulit baginya. Sejak lahir, hidupnya adalah sebuah persaingan. Ia lahir sambil memegang tumit kakaknya. Setelah lahir, ia hidup sebagai adik yang dibanding-bandingkan. Yakub melewati masa-masa itu dalam situasi di mana ayahnya lebih mengasihi kakaknya dan seolah tidak mengakuinya. Ia juga mengalami saat-saat berbahaya ketika kakaknya hendak membunuhnya. Tentu, ia pun bersalah, tetapi ia harus melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam situasi itu, ibunya menyuruhnya pergi ke rumah pamannya, Laban. Namun di rumah Laban, paman yang dikira ibunya dapat diandalkan itu, Yakub justru berkali-kali ditipu. Ia harus hidup di rumah pamannya sambil menanggung ketidakadilan yang belum pernah ia alami. Lalu bagaimana keadaannya ketika ia hendak kembali? Ia pulang dengan ketakutan kalau kakaknya masih ingin membunuhnya. Setelah bertemu dengan kakaknya dan menetap di Kanaan, penderitaan tidak berhenti. Putrinya mengalami peristiwa yang memilukan, dan anak-anaknya menyalahgunakan tanda sunat yang kudus dari Tuhan untuk membantai penduduk sebuah kota. Akibatnya, Yakub harus hidup dalam ketakutan kalau bangsa-bangsa lain akan bersatu dan menyerang mereka. Setelah melewati masa itu, istri yang sangat dicintainya, Rahel, meninggal dunia. Tidak lama setelah itu, ia menerima kabar bahwa putranya yang paling ia kasihi, Yusuf, juga telah mati. Setelah itu, berlalu 20 tahun dalam kesedihan yang mendalam, seolah-olah sebagian hidup Yakub ikut terkubur. Jika kita melihatnya, kehidupan Yakub pada setiap babak pentingnya selalu diwarnai kesulitan dan kesukaran. Di antara saudara-saudari yang hadir di sini, adakah yang telah melewati masa-masa sulit seperti yang Yakub alami di setiap babak penting dalam hidup Anda? Saat bersekolah, saat memulai karier, setelah menikah, apakah Anda pernah mengalami saat-saat yang begitu berat? Mungkin ada yang mengalaminya. Dan ada Jurait, Hitip, Lehitin. Namun, meskipun hidup Yakub begitu sulit, hidupnya tidak berakhir dalam kesulitan.
Ketika Yakub lahir sambil memegang tumit kakaknya, Tuhan telah berfirman bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Ketika ia melarikan diri dari kakaknya, ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Betel. Ketika ia mengalami ketidakadilan di rumah Laban dan ditipu 10 kali, pengakuan Yakub adalah bahwa Tuhan menyertainya. Sehingga meskipun pamannya menipunya, Tuhan justru membuatnya berhasil. Dalam perjalanan pulang, ketika ia sangat ketakutan untuk bertemu dengan kakaknya, Tuhan menemuinya dan menganugerahkan nama baru baginya, yaitu Israel. Ketika Yakub menjadi Israel dan hidup dalam ketakutan di Kanaan karena tragedi putrinya dan kesalahan putra-putranya, Tuhan sekali lagi menyertainya dan berfirman, "Jangan takut." Tuhan justru membuat bangsa-bangsa di sekitarnya gentar terhadap keluarga Yakub. Selama 20 tahun ketika Yakub mengira istri dan putranya Yusuf telah tiada, saat Yakub mungkin merasa Tuhan begitu kejam, Tuhan sebenarnya sedang menyertai Yusuf. Dan untuk melindungi nyawa Yakub beserta seluruh keluarganya dari bencana kelaparan, Tuhan bekerja di tempat yang tidak terlihat selama 20 tahun itu. Meskipun Yakub menyebut hidupnya sulit, alasan ia bisa memberkati Firaun adalah karena ini. Ia mengakui, "Saya telah menjalani kehidupan yang sulit, tetapi kehidupan itu bukan sekadar penderitaan. Itu adalah saat di mana Tuhan menyertai saya, saat di mana Tuhan menganugerahkan kasih karunia. Kehidupan yang sulit itu adalah sebuah sejarah di mana Tuhan telah melindungi dan memelihara keluarga kami sejak zaman leluhur hingga saya saat ini." Apakah saudara-saudari yang hadir di sini hari ini telah menjalani masa-masa yang sulit? Mungkin ada di antara Anda yang sedang melewatinya saat ini. Bertanya-tanya, di mana Tuhan berada? Mengapa Dia seolah diam dan tidak menjawab? Alkitab tidak mencatat detail kehidupan Yakub selama 20 tahun masa dukanya. Namun, bahkan dalam 20 tahun yang sunyi itu, Tuhan memakai waktu tersebut untuk memelihara kehidupan Yakub dan seluruh keluarganya. Tuhan bekerja bagi kita di tempat yang tidak duga. Di tempat yang kita anggap sulit, Tuhan sedang bekerja untuk kita. Saya harap kita dapat mengingat fakta ini dengan jelas hari ini. Masa 20 tahun yang seolah sunyi dalam catatan Alkitab itu, hari ini, dalam Kejadian 47, kembali disorot untuk menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai Yakub sepanjang hidupnya. Dengan mengingat hal ini, marilah kita berdoa hari ini. Tuhan, saya sedang melewati masa-masa yang sulit dan berat. Tetapi seperti yang kau lakukan kepada Yakub, kiranya saya pun dapat mengalami penyertaan-Mu hari ini. Pada akhirnya, saya berharap hari ini menjadi hari yang berharga, di mana Anda mengalami kuasa Tuhan yang mengubah hidup Anda menjadi saluran berkat. Dan sebagaimana Yakub memberkati Firaun, marilah kita berdoa agar hidup kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan agar anugerah Tuhan turun atas anak-anak serta keturunan kita. Kiranya, ini menjadi waktu yang penuh berkat bagi Anda sekalian. Tuhan memberkati.